Derek Dewi Maria tentu kengkang mana boten yen kuwatoso ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga ambo sumara samyo sang Dewi mangestono Sang Dewi Mangestono. Bapak sekalian, mari kita sambungkan hati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat ke dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengacara kami. Amin. Syukur kami aturkan kepadamu Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh bangun pagi dalam keadaan sehat dan damai sukacita, sehingga kami boleh bergabung dalam acara perkat yang dibawakan oleh Romo kami Romo Gunawan. Sekiranya Romo Gunawan dalam keadaan sehat selalu, sehingga beliau dapat memberikan yang terbaik untuk kami anak-anakmu. Bapa, kami juga berdoa untuk kami anak-anak memohon perlindungan dari virus corona COVID-19 ini. Juga kiranya Engkau berkenan COVID-19 ini boleh segera berlalu dari muka bumi ini. Dan juga kami mohon terangilah kami dengan cahaya terang Roh Kudus-Mu Bapa. Kiranya juga Romo Gunawan selalu memberikan yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Roh Kudus, pada selalu sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke Romo. Selamat pagi, udah ketemu hari Senin lagi ya. Ya, Pagi Romo. Kita mulai merenungkan Bunda Maria melalui doa Rosario. Iya. Nah, bulan ini adalah bulan Rosario. Biasanya kalau doa Rosario itu seringkali diikuti dengan doa litani Santa Maria. Mari kita mulai permenungan kita untuk beberapa kesempatan depan
tentang litani Bunda Maria. Litani ini adalah salah satu dari 6 litani yang kita punya secara resmi. Jadi sebetulnya selain doa litani Bunda Maria, kita masih punya litani-litani yang lain. 6 litani itu apa saja? Yaitu litani para kudus. Itu kalau kita mengikuti apisan seringkali didoakan. Kalau kita mengikuti Paskah Baptis misalnya, itu juga didoakan litani para kudus, para santo-santa yang sudah berbahagia di surga. Kadang-kadang didoakan pada awal masa Prapaskah. Masa Prapaskah kita mohon doa kepada para kudus supaya 40 hari ke depan selama masa Prapaskah kita bisa menjalani masa suci itu dengan sebaik-baiknya. Kita dibebaskan dari kuasa kegelapan yang seringkali. Jadi ada 6 doa litani yang kita punya dalam gereja Katolik. Tadi pertama litani para kudus itu seringkali didoakan tadi pada saat tahbisan, awal masa Prapaskah, doa pada malam Paskah juga kadang-kadang. Yang kedua doa litani nama Yesus. Doa litani nama Yesus. Yang ketiga litani hati kudus. Yang keempat litani darah mulia. Yang kelima litani Santo Yusuf. Dan yang keenam litani Santa Perawan Maria. Doa-doa ini seringkali kita doakan. Yang paling laku keras di dalam gereja dan paling digemari adalah doa litani Bunda Maria. Litani-litani yang lain itu sebetulnya juga beredar di kalangan yang terbatas. Selain ke-6 ini juga ada. Adapun doa yang berbentuk litani, jadi litani itu adalah satu bentuk doa. Ialah suatu doa yang terdiri atas serangkaian permohonan atau seruan, lalu yang kemudian ditanggapi dengan rumus tertentu. Misalnya ditanggapi dengan kasihanilah kami, doakanlah kami, lalu dengarkanlah kami, dan sebagainya. Cara berdoa semacam itu, ada yang memimpin, kemudian ditanggapi oleh umat dengan seruan yang sama, itu namanya doa jenis litani. Jadi jenis litani itu semacam itu. Maka doa semacam jenis litani ini sebetulnya sudah ada sebelum gereja ada. Sebelum Yesus lahir sudah ada doa litani. Semacam itu. Jadi doa litani itu bukan hanya di dalam gereja, tetapi hampir semua agama, budaya juga punya doa yang berbentuk litani. Ada yang memimpin, kemudian umat menjawab, itu namanya doa litani. Maka kita juga bisa menemukan doa litani di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur, kalau kita buka Mazmur 136, itu adalah semacam doa litani. Bentuknya doa litani. Ada yang membawakan, kemudian jawabannya sama. Misalnya doa litani Mazmur 136. Tentang kasih setia Allah kepada orang Israel. Jadi Mazmur itu adalah sebuah buku doa. Doa yang bahkan seringkali sangat erat hubungannya dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh umat pada saat itu. Seperti kemarin doa Mazmur itu kan sangat menyentuh hati kita
ketika kita doakan Mazmur Mazmur tanggapan di dalam gereja. Ya. Kondisinya sangat mirip, sangat mengena dan sama dengan situasi yang kita alami saat ini ketika kita semua berada dalam pandemi, dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Di sana ada satu mazmur yang indah, mungkin kemarin Bapak Ibu ikut misa, itu mazmur tanggapannya sungguh luar biasa, sangat menyentuh hati. Apa itu mazmurnya? Ingat nggak? Mazmur tanggapan. Apa ya kemarin? Saya nyanyi malah lupa sendiri. Ya. Jarang diucapkan. Itu kemarin diucapkan. Ya, pokoknya nanti bisa dicari lagi ya. Ya Tuhan lindungi kami di dalam kesesakan. Itulah. Ya. Ya Tuhan lindungi kami di Tuhan lindungi kami di dalam kesesakan. Itu kan pengalaman iman dari orang-orang Israel yang juga mengalami yang sama. Kemungkinan waktu itu juga ada pandemi, jangan-jangan ya. Tapi itulah doa yang sangat aktual, yang sangat menyentuh, yang sangat dialami oleh orang-orang yang pada waktu itu hidup di dalam perjalanan dari Mesir ke Israel, dan zaman Israel pun masih ada mazmur-mazmur yang diciptakan sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Jadi kalau mazmur itu sering disebut Mazmur Daud, karena apa? Ini sebuah nama untuk kewibawaan. Yang menulis sesudah Daud mati masih ada tulisan kitab Mazmur. Nah, kita masuk dalam litani Santa Perawan Maria yang mungkin nanti bisa kurang lebih sama dengan litani-litani yang lain. Litani yang kita punya sekarang ini, litani Santa Perawan Maria, sejak sekitar tahun 1500-an itu sudah beredar pada waktu itu. Meskipun kemudian masih ditambah-tambah sedikit, tapi bentuknya sudah kurang lebih sama. Tetapi sejak sekitar tahun 1200, jadi 300 tahun sebelumnya, sudah ada pendahulu-pendahulunya yang mempunyai doa dalam doa litani Bunda Maria. Pada abad ke-15 itu sudah hampir terbentuk seperti doa litani yang sekarang kita doakan setiap hari. Itu doa Maria. Itu dipakai secara resmi pada tahun 1531 di sebuah kota Italia Tengah, di Loreto namanya. Itu sangat terkenal. Loreto adalah sebuah kota, kalau kita pergi dari Roma ke Assisi, ke tengah, itu seringkali melewati Loreto, tetapi banyak jalan menuju ke Assisi, ada yang lewat Loreto, ada yang lewat di tempat yang lain. Di situ dihormati, ya, di Loreto banyak sekali orang yang berziarah ke Loreto, di Italia, karena apa? Karena ada sebuah kisah, boleh percaya, boleh enggak, legenda bahwa di Loreto itulah ada rumahnya Bunda Maria. Rumah Bunda Maria, rumahnya Yesus dan Santo Yusuf. Itu menurut legenda yang tahun 1291, pada malam hari dipindahkan dari Nazaret. Itu sebuah legenda yang sering beredar dalam kehidupan kita orang gereja Katolik. Dulu ada di Yugoslavia, di Dalmatia, terus pindah ke
kerajaan hati, dan akhirnya sampai sekarang menetap di Loreto. Nanti kita boleh ke sana kapan-kapan kalau ke Roma. 1 jam, 1,5 jam lah dari rumah, ya, di tengah-tengah antara Roma dan Assisi. Sehingga Loreto sangat ramai sekali sampai hari ini, kecuali sekarang ini lagi sepi karena ada pandemi. Karena itu menjadi tempat yang sangat dipercaya, disitulah rumah Bunda Maria Keluarga Kudus, ya, Santo Yusuf. Kalau kita pergi ke gereja di Roma, di Maria Maggiore, itu kan di Roma ada 4 basilika, ya. Maria Maggiore, Vatikan, Paulus, dan Santo Yohanes Lateran. Itu di bawah altarnya gereja Maria Maggiore itu dipercaya ada palungan Yesus. Di Roma banyak kisah-kisah seperti itu. Bagaimana ceritanya sampai gereja Santa Maria di Maria Maggiore itu didirikan di situ? Kisahnya ada seorang yang mendapat penampakan Bunda Maria. Ya. Bunda Maria bercerita bahwa di tempat di mana ada salju yang jatuh pada musim panas, tolong dirikan gereja untuk penghormatan Bunda Maria. Dan pada musim panas terjadi salju yang jatuh di tempat itu, di tempat yang sekarang dibangun gereja Santa Maria. Maka saat itulah kemudian dibangun di tempat di mana salju itu jatuh pada musim panas. Sekarang berdiri megah sekali gereja Santa Maria Maggiore, yang konon Santo Fransiskus Assisi kalau tidak salah itu yang mempunyai. Fransiskus Assisi adalah orang yang pertama kali membangun sebuah palungan Yesus, dan ceritanya palungan Yesus itu sekarang ada di bawah altarnya Santa Maria Maggiore, ya. Nah, bentuk litani, kita kembali, bentuk litani yang sekarang kita doakan setiap hari, itu disusun sedemikian rupa agar ada Bunda Maria masuk di dalam kerangka kristologi dan soteriologi di sana. Kita lihat kalau kita berdoa litani, kita mulai dengan seruan kepada Tuhan Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Sehingga litani itu dibuka dengan seruan keyakinan kita kepada Kristus, Sang Juru Selamat. Lalu baru kemudian disambung dengan doa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Kemudian baru masuk kepada Bunda Maria. Serangkan seruan kepada Bunda Maria yang diminta doanya. Doakanlah kami. Kita melihat sebuah perbedaan jawaban antara Allah Tritunggal dan Tuhan Yesus dengan Bunda Maria. Kalau kita kepada Allah Tritunggal, kepada Yesus, kita mohon kasihanilah kami. Kepada Bunda Maria, doakanlah kami. Jadi kepada yang ilahi, kita mohon belas kasihan, tetapi kepada Bunda Maria dan para kudus yang lainnya, kita mohon didoakan. Doakanlah kami. Itulah perbedaan antara ilahi dan kemanusiaan. Kalau yang ilahi Tuhan Yesus bersama Tritunggal, kita mohon belas kasih agar kita boleh mendapatkan keselamatan.
Tetapi kepada manusia, Bunda Maria, dan para kudus, kita mohon supaya kita didoakan, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang baik. Lalu setelah selesai seruan kepada Bunda Maria, kita kembali kepada Yesus sendiri. Ya, doa terakhir setelah Bunda Maria, doakanlah kami selesai, kemudian kembali kepada Yesus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi di situ ada semacam lingkaran dari Tuhan Yesus ke Tritunggal, ke Bunda Maria, kembali kepada Yesus. Titik tolaknya adalah Kristus sendiri. Pada awal memang Kristus yang kita mulai dalam doa. Melalui Tritunggal yang Maha Kudus dan Bunda Maria, orang kembali kepada Kristus. Itulah lingkaran litani Bunda Maria dan juga litani yang lain. Demikian sebetulnya dalam litani itu, Bunda Maria tetap ditempatkan dalam rangka kristologi. Ya. Permenungan kita terhadap pribadi Yesus. Jadi Bunda Maria ditempatkan dalam permenungan tentang siapakah Yesus dan juga tentang karya keselamatan Allah. Di situ Maria tampil sebagai pendoa. Pendoa. Jadi Bunda Maria menerima rahmat yang mendukung mereka yang berdoa. Kita semua yang berdoa. Dan kita menggabungkan kita sendiri menggabungkan doa kita dengan doa Bunda Maria. Maka kita semua yang berdoa tetap terarah kepada Kristus dan kepada Allah sendiri. Nah, itulah litani Bunda Maria. Jadi melalui macam-macam gelar dari Bunda Maria dari berbagai segi, nanti kita akan bicarakan pada kesempatan berikutnya. Bunda Maria adalah dalam dogma gereja itu disebut Bunda Allah, Bunda sebagai perawan, Bunda ada 4 ya, Bunda Allah, perawan, tanpa noda dosa, dan naik ke surga. Itulah litani Bunda Maria yang sering didoakan, kita doakan sebagai orang Katolik yang percaya Bunda Maria adalah seorang pribadi biasa manusia yang dipanggil secara khusus dan istimewa oleh Allah sendiri. Tidak ada orang yang dipanggil atau punya panggilan istimewa seperti Bunda Maria. Kenapa? Karena Bunda Maria adalah, nanti direnungkan sesudahnya, adalah orang yang suci. Di dalam kisah dan sejarahnya, Bunda Maria dipilih oleh Allah. Kalau dipilih oleh Allah itu pasti pilihan yang terbaik untuk kita semua. Itu kira-kira pengantar dari doa litani yang kita punyai sebagai kekayaan rohani gereja yang sangat dicintai oleh umat Katolik. Ya, biasanya didoakan sesudah doa Rosari. Semoga ini menjadi tambahan pengetahuan bagi kita bahwa susunan litani Bunda Maria itu disusun sedemikian rupa, bukan hanya asal menyusun, tetapi ada maknanya bahwa Bunda Maria berada dalam lingkaran, ya, lingkaran permenungan tentang Kristus dan keselamatan, sehingga kita digabungkan dengan doa Bunda Maria. Nah, semoga kita juga selalu ikut serta dalam lingkaran Tuhan Yesus dan Allah Tritunggal serta Bunda Maria. Itulah doa litani. Nanti kita akan bahas gelar-gelar litani untuk kesempatan berikut. Terima kasih. Ada yang mau sharing, menanggapi? Pagi Romo mau tanya, boleh nggak? Boleh. Romo, tadi kan Romo menjelaskan ya,
bahwa dalam litani itu ada 2 poin sebenarnya yang penting, yaitu kepada Ilahi kita mohon belas kasihan, kepada Maria yang kita anggap sebagai, maksudnya Maria itu sebagai manusia kita minta didoakan gitu. Berarti kan kalau dari pernyataan ini gitu, itu berarti kita kalau doa kepada Bunda Maria itu identik dengan doa permohonan, melulu doa permohonan gitu ya, Mo? Begitu? Ya, ya ada macam-macam juga. Kita mohon didoakan oleh Bunda Maria. Iya, artinya kan intinya tuh kalau doa ke Bunda Maria kebanyakan permohonan gitu loh, Mo. Iya nggak sih? Yang kita sampaikan ya. Iya, yang kita sampaikan intinya begitu ya. Ya, Kebanyakan sesama begitu. manusia. Ya. Kita punya seorang ibu yang baik hati. Ya, oke. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih ya. Romo, saya mau nanya, Mo. Ya. Itu yang di Loreto itu yang terkenal dengan Black Madonna bukan, Romo? Black Madonna itu banyak, Bu. Ya. Tidak. Kadang-kadang kita bisa melihat kalau Black Madonna ada di Barcelona, itu juga ada Black Madonna. Tetapi ya, di saya ke Loreto, waktu saya ke Loreto saya beli ini Black Madonna, Romo, ada Loretonya, dituliskan Loreto. Ini dari waktu di Loreto saya belinya. Oh iya. Terus bener nggak di Loreto itu orang harus benar-benar khusyuk, harus bersih, nggak boleh ada dendam, nggak boleh benci, marah gitu. Karena nanti ada seperti karma ya, seperti ada hukuman gitu. Bener nggak, Mo? Kalau di Pulau Gebang boleh ya benci ya? Enggak, maksudnya saya ngalamin sendiri waktu sampai ke Loreto. Waktu setelah selesai doa di gerejanya, saya diajak ke seperti rumah suci ya, yang jual-jual benda-benda suci. Setelah itu kan ramai kan, tuh satu grup tuh 2 bus ya. Jadi berebut. Itu ada Black Madonna tuh bagus sekali, warnanya putih. Cuma tinggal satu. Saya udah bilang saya mau beli itu. Saya udah bilang sama pelayannya. Tapi pelayannya sibuk. Akhirnya diserobot sama satu grup. Saya marah di situ. Udah dibeli sama dia, dilayani dia. Saya marah. Terus saya bilang, oh udah nggak apa-apa deh. Saya bisa beli yang lebih mahal dari itu. Sombongnya saya keluar. Nah pulang dari situ, saya nyasar, Romo. Sepertinya enggak, padahal tour guide udah bilang nanti jam sekian harus kumpul kalau dia ditinggal. Saya nangis itu, Mo. Untung enggak sendiri, saya ada temannya. Hampir 1 jam saya dicari. Bisa nyasar pulangnya, bisa seperti ditutup, bisa salah jalan. Terus saya di situ sadar, oh mungkin saya tadi sombong gitu. Mungkin itu, Romo. Ya Pak, itu juga pasti sikap dasar bagi setiap orang dimanapun kita berdoa. Ya, kalau kita berdoa tanpa sikap kerendahan hati, sebenarnya kita tidak berdoa. Ya. Kalau kita berdoa itu sikapnya harus rendah hati karena kita berhadapan dengan seorang pribadi, misalnya Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang sangat-sangat agung. Maka apapun yang terjadi dimanapun, sikap doa kita pertama adalah rendah hati. Itu. Rendah hati itu bahasa Latinnya humilis kan, humilis. Kalau bahasa Inggrisnya humble. Kalau kata humilis itu kalau diurut-urut asal kata dari kata humilis itu adalah humus. Humilis kalau diurut ke atas asal kata dari humilis itu humus. Humus itu adalah pupuk kandang. Maka kalau sebuah tanaman itu dipupuk pakai humus, pakai pupuk kandang, itu tanamannya akan menjadi subur. Akan daun-daunnya begitu lebat dan buahnya akan menjadi manis. Bisa dinikmati oleh banyak orang.
Maka kalau orang itu dipupuk setiap hari dengan humilis, dengan kerendahan hati, itu pasti akan berbuah kebaikan, persaudaraan, kasih, dan lain-lainnya. Dan itulah sikap dasar yang harus kita punyai di dalam menjalani kehidupan Kristiani. Ujiannya banyak ketika kita diajak untuk menjadi rendah hati. Kadang-kadang dalam hal-hal yang kecil, dalam pergaulan, dalam omongan, kita seringkali mudah untuk meninggalkan sikap rendah hati, sehingga gampang marah, gampang tersinggung. Nah, itu kita diuji untuk menjadi manusia yang dewasa di dalam iman Kristi. Ya, kita berproses sampai kapanpun. Oke, gitu ya Bu Irni. Ya, makasih Romo. Ya. Oke, kayaknya udah 6.30, kita doa dulu kali ya. Gimana? Ya. Boleh, silakan. Ya. Ya. Oke, udah penutup yuk. Terima kasih Romo untuk renungan hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak untuk renungan pada pagi hari ini. Dengan begitu kami mengetahui lebih dalam lagi mengenai litani. Bapak, kiranya kesehatan yang Kau berikan kepada kami ini boleh kami bagikan kepada orang di sekeliling kami. Juga kami mohon penyertaan-Mu dalam kegiatan kami pada hari ini. Kiranya setiap pekerjaan dan rencana-rencana kami boleh berkenan kepadamu. Bapa, kami juga mohon berkat dari Romo kami yang terkasih, Romo Gunawan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga hari ini kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Boleh Kenapa Romo? baca Mazmur 136 itu jenis litani zaman. Oh, 136. Kasih setia Allah pada orang Israel ya, Mo. Ya. Derek Dewi Maria tentu kengkang mana boten yen kuwatoso ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga ambo sumara samyo sang dewi mangestono sang dewi mangestono nadyan mana ketemu